ini sudah masuk ke era Islam. Ini biasanya dipakai syariat untuk macam-macam ya. Nah, ini hurufnya sudah Arab. Ini ukiran Asmaul Husna tuh. Berat banget ini. Mencari jawaban yang adalah tebarkan semua ia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di malam ini, di sore ini. Banyak juga yang bertanya tentang perkerisan ya. Banyak juga. Kemarin ada yang bertanya satu-satu ya, mungkin saya jawab nanti. Kan kalau punya keris semar mesem itu boleh apa enggak, katanya gitu ya. Kalau punya keris semar mesem itu boleh apa enggak? Jawaban saya ya ya boleh-boleh saja. Punya keris semar mesem ya boleh, masa nggak boleh? Nggak bolehnya kenapa? Karena apa? Yang nggak boleh itu mungkin tadi menuhankan. Kalau agama Islam ya itu sesuaikan dengan agama Anda. Kalau agama Islam ya jangan sampai menuhankan. Kalau agama yang lain saya nggak tahu aturannya bagaimana gitu ya. Jadi jangan sampai menuhankan. Dan kemarin ada yang bilang juga, kalau sampai usahanya rame lalu dia mengkelutuskan, ini semua karena keris usaha saya jadi rame. Nah, ada yang bilang begitu ya. Ini semua karena keris usaha saya jadi rame. Nah, ada yang bilang begitu. Nah, itu kembali kepada pemikiran, pemahaman, rasa masing-masing. Ya, kalau dihubungkan dengan pola pandang yang ke arah pelanggaran, fanatiknya luar biasa ke arah pelanggaran, maka itu akan terjadi. Gitu. Tapi kalau berpikir dengan pola pandang rasa, maka itu tidak akan terjadi menduakan Tuhan, tidak akan terjadi menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang tersebut meyakini bahwa si hodam dalam keris itu adalah ciptaan Allah, buatan Allah, dan orang tersebut meyakini bahwa Allah yang menciptakan makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Nah, jadi tergantung Anda memandangnya dari mana, saudaraku, ya. Anda memandang dari ilmu yang mana? Anda bisa menentang karena Anda memegang ilmu yang Anda pahami. Tapi ada orang yang melakukan yang Anda tentang karena dia punya pemandangan ilmu yang dia pahami. Begitu. Jadi kehidupan itu memang harus ada pro kontra. Nah, kalau saya tidak menyalahkan orang yang tidak suka keris, silahkan. Dan saya tidak menyalahkan orang yang suka keris. Orang yang ngerumat keris saya tidak salahkan, karena saya pun punya dasar keilmuan sendiri, punya alasan sendiri, gitu ya. Maka dari itu alangkah lebih baiknya ketika kita mempelajari sebuah keilmuan, memahami sebuah keilmuan, jangan pernah kita menutup sebelah mata. Buka kedua belah mata kita, dalam artian buka lagi mata lainnya. Apa itu? Mata hati, perasaan, dan lain-lain, agar kita lebih memahami maknanya,
agar kita lebih memahami hal-hal yang tidak tertulis, agar kita lebih memahami hal-hal yang tersirat, ya. Begitu, itu penting sekali. Karena pengkajian pendalaman rasa itu biasanya bisa membuat seseorang itu lebih memahami, gitu. Contoh, para waliullah dulu, mereka memahami sistem syiar di masa itu. Nah, sistem syiar di masa sekarang ya silahkan disesuaikan dengan sistem syiar di masa sekarang. Tetapi intinya orang yang berpegang ke zaman dulu itu pun tidak salah. Orang yang berpegang ke zaman sekarang itu pun tidak salah. Nah, itu menurut pemahaman saya. Tapi menurut pemahaman yang lebih hebat, pintar, luar biasa, semuanya tahu, mungkin akan berpihak ke sebelah pihak. Tapi karena saya terbatas pemahaman, saya berpihak ke semua pihak, gitu ya. Tetapi bukan berarti saya nggak punya pendirian. Pendirian ya saya punya lah. Saya tidak mau menganggap keris itu sebagai Tuhan, begitu ya. Karena khodam itu hanyalah ciptaan Allah. Kang, ada keris setan kober, itu jin apaan ya? Nah, jadi gini, keris setan kober ya. Keris setan kober itu dimaksud bukan keris isinya setan ya. Karena di zaman itu banyak filosofi yang harus dikaji ulang, gitu. Yang dimaksud keris setan kober itu keris untuk membasmi setan. Jadi dinamakan keris setan, gitu. Karena untuk membasmi setan, bukan kerisnya ada setannya ya, gitu. Jadi memang bahasa-bahasa zaman dulu tuh agak gimana ya, agak kurang mengena karena beda zaman dengan sekarang. Keris setan kober itu berarti diperuntukkan untuk mengusir setan, demit, dan lain-lain, untuk membasmi ilmu-ilmu hitam, untuk membasmi ilmu-ilmu setan, untuk membasmi ilmu-ilmu yang merugikan masyarakat. Nah, itu dinamakan keris setan kober. Jadi setannya kabur, mabur gitu. Paham ya? Keris setannya mabur gitu. Kalau salah arti, orang yang fanatik tidak paham ilmu, tidak paham keilmuan, maka dia akan mengira, oh keris itu ada setannya. Padahal dia tidak paham keilmuan tentang hal itu, tentang bahasa, tentang tata bahasa, tentang bahasa Wonocoroko. Dia tidak paham tentang keilmuan sejarah. Nah, jadi orang-orang yang fanatik buta tanpa belajar sudah menyimpulkan, nah dia akan tersesat, begitu ya, dalam pemikirannya sendiri. Itu wajar karena dia tidak tahu, dan manusiawi juga karena harus ada orang-orang seperti itu. Kalau nggak ada orang seperti itu, nggak rame dunia ini. Jadi harus saling melengkapi ya. Jadi begitu. Ada yang bilang begitu ya. Tadi kita kembali, kalau nanti seandainya kita usahanya rame, terus nanti berkat keris ini, ngeri juga ya. Nah, jadi begini ya pemahamannya. Tadi tentang rasa, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya orang itu tetap meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan khodam tersebut. Jadi kalau kita yang mengkaji rasa, kita tidak meragukan hal itu. Kita tidak khawatir dengan hal itu, gitu. Tidak khawatir. Kenapa? Karena tadi kita mengkaji rasa bahwa orang-orang yang megang keris itu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertambah takjub kepada Allah karena Allah bisa menciptakan makhluk selain manusia, bahkan bisa bermanfaat. Nah, itu dia semakin takjub kepada Allah. Nah, kita mengambil arahnya dari sana, rumusannya. Bahwa Allah itu maha kuasa, kok bisa ya gitu. Allah itu luar biasa sekali, kok bisa ya. Jadi ini butuh pengkajian dalam, butuh pengkajian rasa. Tidak bisa sekali dua kali berpikir ya. Harus betul-betul direnungkan, dirasakan. Nah, yang contoh saja bukan hanya kepada keris sebetulnya. Kita tuh sudah musyrik syirik kepada siapapun setiap hari. Apalagi di zaman sekarang. Coba kalau nggak ada HP, mungkin kita nggak dapat duit. Nah, itu sudah musyrik syirik ya, gitu. Karena HP juga gaib. Nah, meskipun bukan makhluk, tapi intinya sinyal internet dan lain-lain itu hidup. Bisa saja itu makhluk Allah terbaru, gitu. Kita kan tidak melihat makhluk sinyal seperti apa, gelombang sinyal seperti apa, padahal mereka hidup, aktif. Nah, jadi intinya gini, khodam pun tidak bisa dilihat, gitu. Dan tapi intinya, kalau kita mengambil pengamatan ke arah pensyukuran kepada target ya. Target itu kepada keris berarti ya. Targetnya kepada keris, kita berterima kasih kepada keris. Nah, berarti targetnya berterima kasih kepada keris. Nah, padahal manusia itu banyak berterima kasih kepada handphone dan kepada yang menyembuhkan manusia,
Kepada siapa? Kepada obat. Bahkan di dalam agama itu mereka juga meyakini sesuatu. Di dalam agama ya. Contoh kalau di Islam mereka meyakini dengan adanya batu Hajar Aswad, dengan adanya Mekah gitu ya, dengan adanya Ka'bah. Ka'bah dikelilingi itu karena diyakini, Mas ya. Ka'bah dikelilingi itu karena diyakini. Kalau tidak diyakini tidak mungkin orang jauh-jauh datang ke sana untuk naik haji. Itu semua karena diyakini, Mas. Gitu. Jadi Ka'bah itu kan bentuk, Mas, bangunan ya. Ka'bah itu bentuk bangunan. Tapi kita meyakini untuk haji syaratnya harus apa? Nah, kita nggak kepada Allah tapi kepada Ka'bah melaluinya. Jadi jangan bicara syirik musyrik dulu sebelum mengkaji rasa. Sebelum mengkaji lebih jauh tentang rasa manusia. Tentang rasa manusia dengan makhluk lain, dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, apakah ada perbedaan sikap, apakah ada perbedaan rasa. Anda harus mulai banyak belajar tentang rasa, saran saya. Pentingnya sekali belajar di mana rasa begitu. Gitu ya. Karena mengkaji rasa itu tidak mudah. Kalau kita mengkulutuskan ini berkat Khodam keris ini nih, dagang rame. Itu mungkin bagi orang-orang yang benar-benar buta. Buta itu gimana? Buta pemikiran ke arah lain, maka dia akan langsung menjas orang ini syirik musyrik. Nah, akan langsung menjas ke sana. Tapi kalau mengkaji dengan ilmu lain, kita ingin menjadi haji sah, harus ke kiblat. Kita pun meyakini harus ke Ka'bah. Kita meyakini adanya Ka'bah. Dan kita meyakini Ka'bah itu apa? Sesuatu. Menurut agama lain, kita itu seolah-olah meyakini Ka'bah itu dipuja oleh kita loh. Itu menurut agama lain. Kita nggak sadar kan? Menurut agama orang lain, kita itu orang muslim itu seolah-olah memuja Ka'bah, harus mengelilingi Ka'bah. Padahal kita tidak memuja Ka'bah kan? Tidak kan? Tapi menurut orang lain di agama luar sana, kita disangkanya lagi muja-muja Ka'bah, bukan kepada Allah. Nah, jadi intinya pola pandang itu kalau dari luar akan sama. Nah, sama. Karena kita tidak tahu tentang ilmu perkerisan, maka kita pun berbicara lain, berbicara negatif kepada orang yang punya keris. Gitu. Jadi intinya berarti kalau orang tidak tahu dunianya, orang tidak tahu ilmunya, orang tidak tahu sebenarnya apa di dalamnya itu, maka dia wajar kalau salah paham, wajar kalau salah sangka. Gitu. Padahal kita menurut agama luar itu kok Ka'bah dikelilingi, dipuja-puja, sama aja dong menyembah berhala. Kan Ka'bah itu bentuk bangunan. Kata kita orang Islam, ya enggak lah, saya enggak muja Ka'bah, saya di situ sedang ibadah kepada Allah. Cuman syariatnya harus mengelilingi Ka'bah. Itu menurut kita, benar gak? Orang yang megang keris itu ya tidak menganggap keris itu Tuhan, tidak. Jangan salah tafsir, jangan salah dalam berpikir ya. Ini sudah dijelaskan berkali-kali ya. Gitu. Kita bisa naik haji karena mengelilingi Ka'bah. Gitu. Dan banyak kita bersyukur kepada benda lain itu banyak. Oh, alhamdulillah. Kalau nggak diantar si Mamang ke sini mungkin lama sekali. Nah, bukan Allah loh yang mengantar, itu orang. Oh, kok disamakannya dengan orang? Itu kan makhluk jin. Nah, itu makhluk hidup, makhluk manusia, sama-sama makhluk. Sama-sama makhluk. Kita tidak menuhankan kepada makhluk manusia, kita tidak menuhankan kepada makhluk jin. Gitu, kecuali kalau menuhankan ya. Gitu, intinya jangan menuhankan, jangan menganggap Tuhan. Gitu, kalau hubungan antara manusia dan jin itu sudah terjalin dari ribuan tahun yang lalu. Gitu ya. Bahkan Sayyidina Ali beberapa kali bertempur, berperang dengan bangsa jin. Dan para sahabat seringkali bersinggungan dengan bangsa jin. Berarti apa? Intinya bangsa jin itu selalu eksis dengan manusia. Makanya ada cara meruqyah. Baginda Nabi sering meruqyah dan terus turun-temurun ruqyah itu ada. Makanya ada keterangan-keterangan untuk membasmi ain, untuk membasmi dukun, santet, buhul. Kenapa ada riwayat itu? Karena memang jin itu selalu ada bersinggungan dengan manusia.
Gitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tuh kan jelas, di surat An-Nas saja jelas. Di surat An-Nas saja jelas, kita minta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Tuh. Di dalam surat-surat itu jelas kita sering meminta perlindungan kepada Allah dari bangsa jin yang terkutuk. Berarti bangsa jin itu memang ada bersinggungan dengan bangsa manusia. Ada yang memang membantu manusia dan ada yang jahat, jin hitam, jin ifrit disebutnya ya. Nah, dan Allah memang mengadakan jin muslim juga yang beragama Islam. Karena sejatinya jin itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, tapi ada yang ifrit, kafir, ada yang muslim. Untuk yang muslim biasanya mereka akrab dengan orang-orang muslim juga. Di musola, di tempat-tempat ibadah, itu jin muslim biasanya selalu ada standby. Kadang-kadang ikut beribadah kepada ulama-ulama besar. Nah, seandainya mereka membantu, itu bukan urusan kita. Gitu. Dan kami, orang-orang yang menjalankan ilmu-ilmu seperti ini, tidak pernah meminta bantuan kepada jin. Tetapi kalau bangsa jin membantu, ya itu bukan urusan kami, dan kami tidak tahu, tidak menyuruh mereka. Begitu ya. Jadi prinsipnya ke sana. Gitu. Kalau Anda menuhankan jin, ya itu nggak tahu. Jadi konsep pemikiran kita, konsep pemikiran kami, kenapa sebut kami? Karena di Indonesia ini mungkin jutaan ya, bukan hanya saya. Bukan hanya saya yang meyakini hal seperti ini, mungkin perkataan saya ini mewakili saudara-saudara semua yang puluhan juta di luar sana. Saya yakin di Indonesia ini puluhan juta orang yang yakin. Orang yang hakul yakin, yang benar-benar sama dengan saya pemikirannya, itu bisa puluhan juta di Indonesia ini khususnya. Bahwasanya kita menjalankan ilmu-ilmu seperti ini, mau pegang keris, mau pegang pedang, mau pegang golok, mau pegang jimat apapun, itu semata-mata kita lebih cinta kepada Allah. Gitu, semata-mata kita lebih yakin kepada Allah. Bahkan di sini kita banyak menemukan kebesaran-kebesaran kekuasaan Allah. Gitu, kita banyak merasakan kebesaran-kebesaran kekuasaan Allah. Bukan jauh kepada Allah, itu terbalik pola pikir begitu. Kalaupun ada orang-orang yang begitu, itu di luar pelajaran kita. Mungkin keyakinannya berbeda, agamanya berbeda. Gitu. Karena banyak ajaran agama-agama gitu ya. Islam juga ada, Islamnya Jawa, Islamnya Jawi ya. Islamnya yang Jawa kan dan lain-lain itu ada juga. Nah, kalau itu mungkin ada pergeseran-pergeseran, itu beda lagi. Itu bukan urusan saya, bukan urusan kita. Karena memang banyak aliran-aliran. Nah, jadi yang harus dipahami adalah aliran-alirannya. Ini arahnya kemana, begitu ya. Nah, kalau kita pegang keris, itu nggak membuat syirik dan musyrik selama kita tidak menuhankan si keris itu. Kalau kita menuhankan, ya itu bahaya, hati-hati, nggak boleh ya. Nah, tapi kalau media syariat atau media dan lain-lain, ya itu sah-sah saja, boleh. Boleh sah-sah saja, karena tadi pendapatnya itu tidak sama. Pendapat para alim ulama, pendapat orang-orang besar itu tidak sama. Gitu. Bahkan di Arab Saudi sendiri itu mereka punya ageman sendiri, yaitu pedang. Di Arab itu agemannya pedang. Kalau kita agemannya keris. Nah, itu budaya bangsa Indonesia. Nah, kalau di Arab budayanya pedang ya, pedang. Ada tulisannya, dihias batu-batu dan lain-lain. Nah, itu menjadi sebuah kebiasaan masyarakat, begitu ya. Dan media syariat tentunya di setiap negara berbeda-beda, khususnya untuk di Indonesia, media syariat seperti ini memang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu ya, meskipun Islam belum masuk. Tapi setelah Islam masuk masih tetap ada gitu. Tetapi bukan hanya Islam, di zaman baginda Nabi pun sudah ada sistem syariat. Ya apa? Yaitu mengobati dengan doa dan air. Itu kan cara bersyariat. Nah, jadi sebetulnya karena sudah ada jejaknya dari zaman dulu, dari zaman para nabi, dari zaman para sahabat, sehingga ada peniruan sampai saat ini. Gitu, pernah meruqyah orang yang terkena gangguan jin, akhirnya sistem pengobatan itu turun-turun sampai saat ini. Jadi nggak bisa disalahkan juga karena sudah ada contoh. Gitu, dan barang-barang, benda-benda pusaka begitu. Memang sudah ada cikal bakalnya. Contoh Nabi Sulaiman mempunyai cincin ya. Ada kisahnya Nabi Sulaiman tentang cincinnya juga.
Nah, cincinnya memang punya kekuatan juga ternyata. Nah, jadi memang sudah ada cikal bakal pemikiran seperti ini sudah ada dari zaman dulunya. Dimanifestasikan di zaman saat ini agak berbeda, yaitu zamannya berbeda. Nah, jadi tetapi cikal bakalnya sendiri sudah terbentuk di abad-abad saat itu. Contoh Nabi Musa dengan tongkatnya. Tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular dan melahap ular-ular musuh. Nah, itu cikal bakal awal pemikiran di abad-abad sekarang. Gitu, jadi turun-temurun. Begitu ya. Dan masih banyak lagi sejarah-sejarah yang lainnya, bukan hanya para nabi, para sahabat dan lain-lain. Para waliullah, para syekh, itu banyak sekali karomah-karomah yang ditimbulkan oleh mereka. Itu karomah itu datang dari mana? Karomah itu datangnya dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mahabbah kepada Allah, orang yang betul-betul membersihkan hati dan pikirannya hanya kepada Yang Maha Kuasa. Nah, karomah-karomah itu akan timbul dengan sendirinya, akan terbentuk dengan sendirinya tanpa diminta, tanpa dia minta kerjasama dengan bangsa jin. Dia akan membentuk sendiri kekuatan itu, aura itu akan terbentuk sendiri. Dan itu dari mana? Itu kebesaran Allah. Nah, jadi kita meyakini hal-hal itu adalah kebesaran Allah, bukan menduakan Allah. Yang berbicara kita menduakan Allah itulah justru yang dipertanyakan. Kok pikirannya begitu, kemana gitu. Gitu, karena tadi ya. Tapi saya sih tidak menyalahkan, berpikir begitu silahkan, itu bagus juga, memurnikan tauhid masyarakat awam gitu. Tapi jangan sampai menyakiti orang yang sudah belajarnya berkelanjutan gitu. Kalau masyarakat awam, memang saya pahami, memang untuk masyarakat awam memang harus diajarkan hal-hal yang mendasar ya. Nah, tetapi diingat juga bahwa banyak juga orang yang belajar sudah tahap lanjutan. Nah, untuk tahap lanjutan ya memang ya harus dipahami juga ya, jangan ditabrak gitu. Karena bagaimanapun mereka sudah melalui masa awal gitu. Nah, kalau untuk orang-orang yang pemula, masa awal memang harus betul-betul diterapkan begitu. Kita sih memahami, kita memahami. Cuman terkadang geli kalau ada serangan-serangan ucapan begitu ya. Gitu, karena mereka kan baru masuk, baru pemula gitu. Nah, kalau untuk yang sudah tahap lanjutan ya sudah melalui masa-masa itu, dia sudah bisa menjaga diri gitu ya. Jadi intinya kalau bagi saya tidak apa-apa, yang penting tidak disembah dan tidak dijadikan Tuhan, begitu aja udah. Bahkan kalau dilihat dari segi kebangsaan, dari segi kenegaraan, saya sudah bilang dari kemarin, usahakan harus punya keris satu rumah, minimal satu, maksimalnya 10 lah gitu. Minimal satu untuk keris, pejeng di ruang tamu, di ruang tengah gitu. Untuk apa? Untuk agar tetap ada keris itu turun-temurun begitu. Agar Indonesia itu mempunyai ciri khas karakter gitu ya. Bahwa keris ini adalah senjatanya di zaman kerajaan kita, di zaman leluhur kita dulu. Nah, inilah senjatanya. Minimal anak-anak kita tahu nanti sejarah bangsanya. Dan minimal anak-anak kita nantinya cinta kepada negerinya, tidak mudah tergoyang oleh isu-isu dari luar, tidak mudah tergoyang oleh isu-isu budaya luar. Ingat, isu budaya luar itu lebih bahaya loh, lebih bahaya. Pakaian rok mini, seks bebas dan lain-lain, perjudian dan lain-lain, itu budaya-budaya dari luar itu yang bahaya masuk ke kita. Makanya usahakan ada keris berbudaya. Lebih baik anak-anak kita berbudaya, berakhlak seperti zaman dulu. Zaman sekarang udah aneh-aneh gitu ya. Seks bebas, narkoba dan lain-lain sebagainya. Wah, itu karena budaya kita terkikis. Coba budayanya terapkan lagi. Minimal ada keris satu-satu. Kita dongengkan cerita-cerita kerajaan, cerita para wali songo zaman dulu, para wali Allah nyebarkan agama zaman dulu. Dari kecil tuh diceritakan hal-hal begitu supaya nanti mereka punya adab, punya akhlak. Enggak seperti sekarang gitu, baru tahu sedikit udah meronta-ronta, udah brutal gitu ya. Nah, jadi begitu aja saran saya, sikapi saja mereka yang memang belum paham pemikirannya ke arah kita, mereka yang memang belum mengerti ilmu-ilmu kita, berkata semaunya, berkata sembarangan, kita dengarkan saja, kita
senyumi saja, berarti mereka belum sampai pemahaman rasa dan pikirannya ke wilayah ilmu kita. Yang penting kita tahu wilayah ilmu mereka, itu yang penting gitu. Kalau kita tidak tahu ilmu orang lain, maka kita akan mudah menyalahkan orang lain. Maka dari itu, selami ilmu orang lain agar kita paham alasannya, begitu. Begitu ya. Nah, terkadang orang tuh gengsi duluan, emosi duluan, langsung komen duluan. Tanpa belajar langsung aja komen semaunya. Nah, itu karena menutup diri untuk belajar. Begitu ya. Jadi jangan sampai menutup diri untuk belajar. Nah, poin-poin itu Kris itu intinya dari segi kenegaraan itu kita usahakan harus ada satu rumah. Dan kalau mau nyariat dan lain-lain, pakai keris dan lain-lain. Nah, kalau tidak menganggap itu Tuhan, ya silakan aja. Toh kita juga minta diobati kepada manusia, kepada jarum suntik, obat. Untung saya minum obat ini. Kalau enggak, waduh, itu udah ke obat. Jadi jangan aneh-aneh deh, gitu. Ke motor, ke lain. Wah, kok disamainya ke situ? Ya bingung lah. Keris juga kan benda. Obat apa? Benda juga, ya kan? Motor, mobil, benda juga. Handphone, benda juga. Keris, benda juga. Sama-sama benda kok. Bahwa itu kan makhluk jin, makhluk hidup. Jin itu makhluk, manusia makhluk, kuda juga makhluk, sapi juga makhluk, kambing juga makhluk, sapi juga makhluk. Pernah nggak berterima kasih kepada mereka? Banyak loh manusia yang berterima kasih kepada kerbau, banyak. Banyak manusia yang berterima kasih kepada kuda, banyak. Gitu. Jadi intinya yang disikapi adalah rasanya. Apakah mereka menganggap Tuhan kepada makhluk itu atau hanya sebatas apa? Nah, itu harus dikaji ulang itu. Dikaji ulang, dikaji, dirasakan. Mengkajinya pelan-pelan, jangan buru-buru, apalagi pakai emosi, nggak bakal ketemu. Harus dirasakan dan dialami, lebih bagus dialami. Gitu. Kalau Anda hanya baca tidak mengalami, terkadang bertabrakan. Dialami dulu, apakah bisa berterima kasih kepada kerbau, makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Apakah kita berterima kasih kepada kerbau? Bisa. Coba dirasakan dulu, apa manfaat kerbau, apa kegunaan kerbau, apa yang kira-kira kerbau itu sangat dibuat oleh kita tuh dianggap berjasa sekali. Nah, coba dirasakan. Kambing, sapi, dan lain-lain sebagainya, kuda dan lain-lain, bangsa jin dan lain-lain. Coba rasakan rasanya. Kalau belum merasakan, kita akan berburuk sangka terus. Gitu, berburuk sangka karena tidak tahu ilmunya sebetulnya. Sebetulnya yang sakit itu orang itu, bukan kita. Kita pelaku nggak sakit, justru yang sakit itu orang yang berburuk sangka. Sakit apa? Sakit hatinya. Berpenyakit hatinya sehingga dia mudah berburuk sangka kepada orang lain. Nah, sebetulnya yang sakit itu mereka yang hatinya sakit, berpenyakit, begitu ya. Nah, jadi karena ini bukan lab, jadi agak susah juga. Nah, keris setan kober ya. Keris setan kober itu tadi bukan setan ya, tetapi keris yang untuk mengusir setan. Dan keris untuk yang media mengusir setan itu banyak, bukan hanya keris setan kober, banyak sekali jenisnya ya. Gitu. Cuman setan kober pernah dipakai oleh Pangeran Sutajaya dari keturunan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati untuk melawan salah satu kerajaan besar di Jawa Tengah, begitu ya. Dan akhirnya bisa dikalahkan gitu. Dan menanglah Pangeran Sutajaya itu dengan agemannya yang bernama keris setan kober gitu. Jadi keris setan kober itu cukup bersejarah untuk masyarakat, khususnya keturunan Pangeran Sutajaya dari Sunan Gunung Jati, Wali Songo ya, Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau zuriyah Nabi, beliau zuriyah Rasul. Beliau menjadi raja di Cirebon ya. Syarif Hidayatullah berarti keturunan Nabi langsung ya, kan keturunan Nabi itu ada Syarif, ada Syahid,
Nah, dan ada lagi kalau di Yaman disebutnya habaib gitu, itu di Yaman ya. Nah, jadi Wali Songo itu masih keturunan Nabi ya, akurat sekali semua Wali Songo. Enggak semua, ada yang bukan ya. Nah, jadi menjadi raja, dan banyak keturunan Nabi di bumi pertiwi ini yang memang menjadi raja dan penguasa. Keturunan baginda Nabi Muhammad SAW di Indonesia itu banyak sekali ya. Nah, ciri-cirinya untuk keturunan baginda Nabi Muhammad SAW yang ada di Indonesia itu ya, salah satunya para alim ulama khususnya yang menjadi Wali Songo di zaman itu ya. Nah, itu keturunannya beserta keturunan Syekh Syarif Hidayatullah, berarti mereka syarif, berarti mereka masih zuriyah Nabi, begitu ya. Semua keturunan Wali Songo begitu, berarti nyambungnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW gitu, kalau keturunan dari Wali Songo tadi ya. Nah, ciri-cirinya ya susah ya, tidak ada ciri-ciri fisik, tapi biasanya mereka tuh lebih adem. Biasanya mereka lebih adem, mereka lebih tenang, tutur-pi katanya lebih adem ayem karena membawa darah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang namanya darah genetik itu biasanya tidak lepas jauh ya. Buah jatuh tidak akan begitu jauh ya, paling jauh hanya beberapa kilo gitu. Nah, dari sikap, dari tutur kata, dari gerak-gerik biasanya memang tercerminkan dari darah itu, dari genetik itu ya, karena genetik itu membawa keseluruhan, bukan keseluruhan, karena genetik itu membawa perpaduan darah. Darah itu bisa menjadi pikiran, bisa menjadi rasa, bisa menjadi sikap gitu, bisa menjadi sikap, bisa menjadi rasa. Maka nanti gerak-geriknya, cara bicaranya, cara kehidupannya itu akan sedikit menyerupai leluhurnya begitu ya. Jadi ciri-cirinya itu saja. Ciri-cirinya itu saja, mungkin dia akan mencerminkan genetik dari leluhurnya begitu. Dari sikap, rasa, dan pemikiran biasanya. Di rasa dan pemikiran itu lebih cenderung dominan biasanya ya. Kalau di rupa itu 50-50, kalau di rupa 50-50 ya. Kalau di rupa 50-50, tapi kalau di sikap ruhaniyah biasanya lebih kuat gitu. Tidak bisa lepas jauh genetik itu, rasanya, pemikirannya tidak lepas jauh karena darah itu adanya di dalam. Sedangkan rupa itu adalah bagian fisik gitu. Bagian fisik seringkali banyak mengalami perubahan. Dari kurang makan itu bisa berubah gitu ya. Dari stres orang tuanya bisa berubah. Tapi kalau sikap dan lain-lain itu bisa mewakili ruhaniyahnya si leluhur begitu ya. Jadi begitu, banyak zuriyah Nabi Muhammad SAW di Indonesia itu banyak yang bergelar kiai, yang bergelar gus, yang bergelar tubagus, yang bergelar ajengan gitu. Jadi nama syarifnya itu biasanya ditutupi, disembunyikan. Nama syahidnya ditutupi, disembunyikan. Tidak dipopulerkan atau tidak dilulukan atau tidak ditonjolkan. Kenapa? Karena tadi ya, karena ada genetik, jadi mereka lebih takut bahwa hidupnya, takut salah nanti merusak nasab, takut salah nanti mencemarkan nasab turunan baginda Nabi Muhammad. Jadi lebih baik untuk mengamankan nasab satu, dan untuk mengamankan karena di zaman itu memang dikhawatirkan ada sesuatu ya, karena yang bergelar syarif, syahid itu di zaman Belanda itu ngeri ya, ngeri. Karena apa? Karena mereka menjadi motorik para pejuang. Karena apa? Karena keturunan-keturunan baginda Nabi di Indonesia itu mempunyai akal yang cerdas, mempunyai ruhani yang bagus, sehingga bisa memobilisasi masyarakat di zaman itu, pejuang itu ya. Belanda akhirnya ketar-ketir, dan akhirnya seluruh keturunan Nabi itu akhirnya jadi incaran Belanda, dan akhirnya menutup gelarnya, menjadi kiai, menjadi gus gitu, menjadi tubagus gitu. Dan keturunan-keturunan kerajaan di Indonesia itu lebih terikat kepada Wali Songo begitu ya. Nah, jadi begitu. Ada alasan kenapa para syarif, para syahid itu tidak dimunculkan atau tidak dipamerkan atau tidak digadang-gadangkan, karena bukan menghilang ya, ada, tetapi tidak begitu
apa ya, tidak begitu mengharapkan suatu popularitas kebesaran agar diagungkan gitu. Karena tadi saya bilang karena ada genetik, ada darah, berarti dia akan meniru baginda nabinya yang cukup rendah hati dan lain-lain gitu ya. Tidak begitu nafsu kepada jabatan dan lain-lain. Gelar itu kan jabatan berarti. Nah, begitu. Jadi keris itu memang sudah ada dari zaman dahulu kala, termasuk para wali songo memang senjatanya bisa memakai keris juga saat itu. Nah itu keris setan kober itu berarti berasal dari keturunan Syekh Syarif Hidayatullah wali songo ya. Keris setan kober itu berasal dipopulerkan oleh Pangeran Sutajaya Gebang, begitu, Pangeran Sutajaya Gebang gitu ya. Dan banyak lagi keris-keris lainnya gitu. Ada lagi keris yang dipopulerkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, yaitu keris Kiai Carubuk. Keris Kiai Carubuk ini dipopulerkan oleh Sunan Kalijaga ya, berkaitan dengan Sunan Kalijaga, keris Kiai Carubuk. Nah, jadi banyak jenis-jenis keris yang memang digunakan di zaman itu. Nah, adapun orang yang benci keris, mungkin dia punya kepentingan politik lain. Kepentingan politik global untuk menghilangkan sejarah-sejarah leluhur kita zaman dulu, para wali songo khususnya, yang memang dibenci oleh Belanda karena sistem yang diterapkan oleh para wali songo itu sangat bagus dan kuat, sangat beradab, berakhlak, dan sangat baik, lumayan ya dalam bermasyarakat. Sehingga Indonesia ini membuat karakter yang berbeda dari negara yang lain karena ada wali songo, ada zuriyah Nabi di sini. Wali songo itu sehingga mempunyai sikap yang berbeda. Makanya Indonesia biarpun negara saat itu negara miskin, biarpun Indonesia bukan negara besar saat itu karena hanya kerajaan dan kerajaan, tapi bayangkan Indonesia itu memerdekakan negaranya itu dengan perlawanan, melawan, masyarakatnya melawan, bukan dengan perjanjian, bukan jadi negara bawahan. Jadi benar-benar merdeka tuh mengusir penjajah, bukan kerjasama. Itulah Indonesia. Kenapa? Karena ada zuriyah Nabi gitu, ada pemikir-pemikir, ada para syarif, ada para syahid, keturunan wali songo gitu ya. Pangeran Sutajaya itu menghalau Belanda juga, dikejar-kejar Belanda juga ya gitu, karena Belanda sudah masuk merangsek di zaman Pangeran Sutajaya juga. Nah, jadi pejuang itu sudah masuk Belanda. Nah, jadi begitu ya. Jadi intinya keris itu berkaitan dengan sejarah-sejarah Islam di zaman itu, dan tidak dilarang di zaman itu. Keris itu hampir semua masyarakat itu memakai keris di zaman itu untuk senjata ya, untuk ageman, dan banyak juga spiritual acara-acara spiritual di dulu memang memakai simbolik keris gitu ya. Intinya kalau bagi saya boleh-boleh saja, apalagi keluarga keraton, keluarga kerajaan yang masih ada sudah pasti melindungi keris, sudah pasti. Kenapa? Karena itu warisan dari leluhur-leluhur mereka. Dan bahkan negara Indonesia sendiri sudah membuat aturan tentang keris. Bahkan dunia secara global membuat perlindungan tentang keris begitu ya. Jadi keris itu senjata di Indonesia di zaman kerajaan waktu itu. Nah, jadi banyaklah keris-keris. Salah satu contohnya apa ya? Seperti apa ya coba? Nah, ini ya. Ini keris berpamor tuh ya. Ini keris berpamor. Pamor apa nih? Coba yang tahu. Ini junjung derajat gitu. Itu ada pamor itu ada filosofinya gitu. Jadi ada filosofinya, ada ininya. Ada apa namanya tuh? Ada makna Feng Shui-nya. Ada makna Feng Shui-nya gitu ya. Ada junjung derajat, ada lagi kulit semongko, ada banyu mili. Itu mempunyai makna-makna tersendiri ya. Gitu. Maknanya
seperti junjung derajat di zaman itu ya. Kayak ini belarak, keris belarak ini untuk apa gitu. Ada fungsi-fungsi tertentu gitu. Ada fungsi feng shui tertentu. Seperti ini keris belarak. Keris belarak ini ada fungsi tertentu, filosofi tertentu. Jadi yang diambilnya filosofi, bukan mendewakan, bukan menuhankan. Dari segi seni ya, yang diambilnya adalah filosofinya. Gitu. Keris belarak. Belarak ini konon katanya di saat itu dipergunakan untuk apa ya, semacam menghindarkan dari santet, teluh, sihir dan lain-lain, dari penyakit-penyakit begitu ya. Tapi tetap saja yakinnya kepada Allah, ini hanya sebagai media pelantara. Itu yang diyakini oleh kita tuh itu sebetulnya ya. Kita tidak meyakini si keris ini adalah Tuhan kita. Nah, si keris belarak ini sebagai Tuhan kita, tidak meyakini hal seperti itu. Kita tidak meyakini keris ini sebagai Tuhan. Nah, jadi jangan salah paham. Kita hanya meyakini bahwa Allah mempunyai kekuasaan, Allah mempunyai kekuatan agar keris ini tuh bisa mempunyai kekuatan. Itu semua kehendak Allah gitu. Jadi bukan meyakini keris ini punya kekuatan melebihi Allah, bukan. Jadi rasanya yang berbeda ya. Karena mungkin saudara tidak merasakan punya keris, jadinya salah paham kepada orang yang punya keris. Nah, saran saya punya keris dulu. Nih, beli dulu kerisnya. Kalau enggak beli di pasar. Nah, jadi nanti setelah punya keris tahu ya. Setelah punya keris nanti tahu jawabannya. Nah, ini keris junjung derajat. Dari apa? Junjung derajat itu dari pamor ya. Itu dari pamornya. Nanti ini bukan junjung derajat. Ada pamengkang jagat, ada lagi. Nah, ini yang disebut keris junjung derajat. Seperti ini ya. Ini kotor, belum dibersihkan ya. Keris junjung derajat tuh karena di sini pamornya seperti gunung ya, seperti gunung segitiga ke atas seperti gunung, terus naik ke atas seperti gunung. Nah, ini disebut keris junjung derajat, pamengkang jagat gitu. Kenapa? Karena memang di sini ada belahan. Di sininya ada belahan. Nah, filosofinya adalah untuk bisa membelah dunia gitu. Maksudnya bisa menerobos kehidupan gitu. Sepahit apapun kita terobos. Jadi itu filosofi sebetulnya. Bukan menuhankan keris. Dan pamor yang cantik ini, yang meliuk-liuk ke atas ini adalah sebagai tadi pengingat bahwa kita tuh harus terus naik ke atas, terus belajar gitu ya, terus tingkatkan kemampuan, terus belajar gitu. Sebetulnya pengingat ke arah sana. Dan ada juga keris seperti ini. Nah, ini keris sudah masuk Islam ya. Sudah masuk ke Islam. Nah, ini sudah masuk ke era Islam. Ini biasanya dipakai syariat untuk macam-macam ya. Nah, ini hurufnya sudah Arab. Jadi bukan menjadikan Tuhan, tetapi hanya sebagai media syariat saja. Kalau ini tua banget, tua nih.
belum diwarangi. Bukan karena saya ngejual keris ya, memang ya seperti itu. Kalau kami memang turun temurun keris itu dilestarikan ya. Dan bukan hanya saya, keluarga-keluarga besar keraton itu pasti mereka mempunyai keris. Tuh, kenapa? Karena warisan dari leluhurnya, turun temurun ya. Nah, jadi bukan memuja keris ya, salah besar kalau menganggap kami memuja keris, salah besar. Itu salah besar kalau menganggap kita memuja keris. Nah, contoh ini nih, mana ya? Bentar. Ini dari ukiran Asmaul Husna. Ini cantik ya. Ini belum diminyakin. Ini ukiran Asmaul Husna tuh. Berat banget ini. Ini ukiran Asmaul Husna. Jadi sebetulnya mencintai apa ya? Sejarah ya, lebih kepada rasa sebetulnya. Lebih kepada rasa. Cuman terkadang kalau orang yang tidak tahu memang menganggap seolah-olah kita tuh memuja keris gitu. Padahal kita nggak pernah memuja keris. Jadi nggak ada kita memuja keris di sini tuh nggak ada. Apalagi kita agama Islam, harus tahu siapa yang menciptakan khodam, harus tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi, dan harus tahu kebesaran Allah tuh sampai mana. Jangan membatasi hak Allah, jangan membatasi kebesaran Allah. Terkadang manusia tuh membatasi kebesaran Allah. Jadi kalau Allah membuat benda seperti ini mempunyai kekuatan, ya itu sudah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bukan ruangan manusia, sudah bukan koridornya manusia. Itu sudah haknya Allah membuat benda ini menjadi melayang misalkan. Itu kebesaran Allah, bukan manusia. Membuat kita mati, itu urusan Allah, bukan manusia. Gitu. Membuat bumi ini hancur, itu kekuasaan Allah, bukan kekuasaan manusia. Terkadang manusia itu yang menjadi wasit gitu. Semacam manusia itu melebihi Tuhan terkadang, memponis seseorang. Nah, karena manusia itu mempunyai batasan pemikiran, makanya akan ada yang menyalahkan dengan keterbatasan pikirannya. Nah, kita kalau ada yang menyalahkan, nggak usah takut. Kita nggak usah malu, nggak usah takut. Kita dengan keyakinan kita. Apa keyakinan kita? Saya tidak menuhankan keris ini. Dan keris ini bukan Tuhan saya. Apapun yang ada di dalamnya, mau 1000 khodam, mau 7 juta khodam, mau miliaran khodam di dalam sini, Tuhan saya hanya Allah. Jadi jangan pernah takut dengan pendapat kita. Kita ya kita, ilmu kita. Mereka ya dengan ilmu mereka. Begitu ya. Nah, terkadang tadi manusia tuh kebanyakan menjadi dia seolah-olah dia tuh yang menjadi panitia surga gitu. Gitu, seolah-olah dia yang menjadi panitia surganya gitu. Banyaklah manusia begitu, banyak. Tidak memahami rasa. Ya dah, kita sudahi dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Kita bahas yang lain. Yang mau dibahas, intinya silahkan mengajukan pertanyaan biar nanti kita bisa bahas ya.
Kalau yang mau beli keris, silahkan di WA saja. WA saya ada di deskripsi ya. Alamat dan WA saya ada di deskripsi. Alamat dan WA ada di deskripsi, jadi nanti bisa dikirim. Ini bagus. Ini manglar Mongo. Ini keris Jawa Timuran, kerajaan Jawa Timur. Jadi ini keris ada historinya, kerajaan Jawa Timur dulu ya ini gitu. Jadi ada masing-masing. Ya udah, kalau mau dilihat keris ada di video shot saya. Kalau nggak di video shot saya, ada di Raga Studio ya. Bisa ditampilkan di Raga Studio oleh para santri. Nanti bisa dijelaskan juga jenis-jenisnya. Kalau mau lihat-lihat keris-keris yang mau dipesan ya. Kalau mau beli keris, mau pesan keris, bisa dilihat nanti diupload di Raga Studio jenis-jenisnya. Atau di video shot saya. Bukan di video YouTube ya, di video shot. Itu dulu mungkin. Terima kasih. Intinya, jadilah diri sendiri, jangan pernah takut dengan pendapat orang lain, karena menurut orang lain kita salah, tapi menurut kita ya kita sudah benar. Yakini saja yang kita yakini yang membuat kita tenang, jalankan yang membuat kita damai, jalankan yang membuat kita menjadi lebih baik, ikuti yang membuat kita menjadi lebih baik. Lebih baik itu dalam arti kita bisa menjalankannya dengan nyaman. Dah begitu ya. Yang penting tadi tetap teguh dengan pendirian, begitu. Karena kalau kita terus mengurusi pendapat orang lain nggak ada habisnya, dan kita nggak mau ketemu jati diri, gitu. Jadi jati diri kita tuh nggak mau ketemu karena terombang-ambing terus oleh pendapat orang lain, begitu ya. Terima kasih. Pendapat orang lain masih tetap harus diterima ya, tetapi kita harus punya pendirian juga. Dan jadilah diri sendiri, dan jadilah putra-putri bangsa yang teguh dengan keyakinan bangsanya. Jadilah orang Islam yang betul-betul Islam. Jadilah orang Indonesia yang betul-betul Indonesia. Nah, jadi terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.